Pediculosis capitis adalah infeksi Pediculosis humanus capitis atau yang biasa disebut dengan kutu kepala pada rambut dan kulit kepala manusia. Penyakit kulit ini terjadi akibat infestasi ektoparasit obligat spesies Pediculus humanus capitis. Daur hidup ektoparasit ini selalu terkait dengan manusia, tidak dapat melompat, tidak memiliki sayap, dan daur hidupnya tidak terjadi pada hewan. Diagnosis Pediculosis capitis dapat dilihat dengan adanya telur Pediculus humanus capitis di rambut, serta timbulnya rasa gatal pada kulit kepala. Menurut data Center for Disease Control and Prevention or CDC, 15% anak Indonesia mengalami infestasi Pediculosis capitis. Persentase kejadian Pediculosis capitis lebih banyak ditemukan pada perempuan dengan 77,1%, sedangkan pada laki-laki 8,1%. Penyakit ini dapat menyebar melalui transmisi langsung kontak kepala dengan kepala orang yang terinfeksi dan transmisi tak langsung seperti memakai sisir, handuk, atau benda lainnya yang juga digunakan oleh penderita Pediculosis capitis. Penyakit ini cenderung menyerang kelompok 3 sampai 11 tahun dan kelompok perempuan. Selain itu, Pediculosis capitis juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan risiko yang signifikan dengan adanya investasi tunggal dan ketidakmampuan untuk mengobati investasi secara efektif. Gejala yang paling dominan berupa rasa gatal, terutama pada daerah occiput dan temporal, serta meluas ke bagian seluruh kepala. Rasa gatal ini ditimbulkan oleh kutu dewasa yang menyimpan kotorannya di kulit kepala dan dari liur dari kutu tersebut yang dimasukkan ke kulit kepala saat menghisap darah. Garukan yang dilakukan untuk menghilangkan rasa gatal akan menyebabkan erosi dan ekskoriasi sehingga menimbulkan infeksi sekunder. Selain itu, penyakit ini juga dapat menyebabkan gangguan tidur pada malam hari karena rasa gatal. Dari sisi psikologisnya, penyakit ini dapat membuat anak merasa malu karena diisolasi dari anak yang lain. Pengobatan Pediculosis capitis dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada physical removal of lice and nits, yaitu dengan menghilangkan kutu dan telur menggunakan conditioner. Kategori kedua adalah physical insecticides, yaitu dengan menggunakan minyak yang dapat melumpuhkan kutu atau demekotin. Kategori yang ketiga adalah chemical insecticide, yaitu dengan menggunakan insektisida kimia. Selain itu, macam-macam obat yang digunakan untuk terapi Pediculosis capitis diantaranya adalah piretrin. Namun, piretrin dapat menimbulkan sesak nafas dan disnea terhadap orang yang alergi. Selain itu, ada permethrin yang merupakan satu-satunya piretoid sintetis yang memiliki kegunaan untuk membunuh tungau di seluruh dunia. Selain itu, ada lindin yang merupakan coordinated hydrocarbon dan tergolong lambat membunuh yang dianjurkan hanya untuk pasien yang mengalami delay respon terapi tungau. Selain itu, ada obat karbamil yang merupakan inhibitor colinesterase. Produk ini tidak tersedia di Amerika Serikat dan mungkin tidak disetujui oleh FDA karena toksisitasnya. Salah satu upaya utama dalam mencegah Pediculosis capitis adalah dengan memperhatikan dan meningkatkan personal hygiene, khususnya kebersihan rambut. Upaya lainnya adalah menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama seperti sisir, kudung, pakaian, aksesoris rambut, bantal, dan sebagainya. Selain itu, upaya pencegahan penyakit ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode pencegahan penularan langsung dan tidak langsung. Metode penularan kontak langsung, seperti menghindari adanya kontak langsung rambut dan rambut penderita ketika beraktivitas atau bermain di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Metode pencegahan penularan tidak langsung dilakukan dengan tidak menggunakan pakaian dan aksesoris seperti topi, ikat rambut, maupun kerudung secara bersamaan. Jika denado yang terkontaminasi dapat dilakukan dengan cara merendam alat tersebut ke dalam 150 derajat Fahrenheit selama 10-15 menit. Selain itu, melakukan upaya kebersihan seperti menyapu, membersihkan lantai dan perabotan lainnya, mencuci dan menjemur pakaian, perlengkapan tempat tidur, karpet, dan barang-barang lain. Upaya lainnya adalah selalu mengecek kondisi atau kebersihan kepala dan rambut setelah menginap di tempat lain. Kemudian, merendam sisir yang telah digunakan oleh orang yang terinfeksi dengan isopropil alkohol atau Lysol 2% sebelum digunakan kembali. Dan juga barang-barang yang tidak bisa dibersihkan melalui pencucian dapat dibersihkan dengan metode dry clean atau disimpan dalam kantong plastik dan diletakkan selama 2 minggu.